Jadi gini mas, jadi gimana kelanjutan mas itu mas mengenai masalah Bos Sofan? Karena ada buat tantangan terbuka ya? Ya mungkin saya akan buat tantangan terbuka, tapi saya pikirkan dulu apakah yang di komentar ini anak buahnya Bos Sofan, apakah hanya orang iseng. Tapi kalau yang di kolom komentar ini memang muridnya Bos Sofan, ya kita sekalian tantangan terbukanya kita adu ilmu jarak jauh aja sekalian. Ngapain kita harus datang ke sana capek-capek? Untuk kedepannya gimana? Masih ngelanjut tentang Bos Sofan? Kalau saya sih saya lihat aja mas ke depannya mas. Tapi kalau misalkan terus menggebrek-gebrek saya, ya Allah mas. Kita lihat ke depannya mas seperti apa mas. Masalah Bos Sofan nih, gimana Bos Sofan coba? Saya tinggal kalau dibilang kita tunggu aja mas, tunggu kelanjutannya mas menurut Bos Sofan seperti apa. Cuman yang saya nggak cocoknya saya nggak mau nerimanya karena di situ disebut dua mas. Ya. Tapi kalau misalnya sendiri atas nama saya, mudah-mudahan insya Allah saya terima gitu. Soalnya saya kan saya kan ini baru berguru dengan Mas Karyo gitu kan mas kan. Jadi kalau dibilang saya kan juga menjaga nama baik Mas Karyo seperti itu. Jadi kalau misalnya seandainya mungkin kalau Mas Bos Sofan, kalau dia tuh buat satu nama saja mungkin tidak membawa nama padepokan, ya mudah-mudahan kan seperti itu. Tapi gini, kemarin kalau dibilang saya kurang pasnya itu, tanggapannya itu saya kurang pas. Kenapa? Dibilangnya saya nih dibilang katanya memfitnah dia. Itu yang pertama. Karena ada diklarifikasikan mas, sudah lihat. Udah gitu. Nah, udah gitu dibilangnya lagi sama Bos Sofan bahwasannya saya buat tantangan. Nah, padahal kan di situ saya tidak ada menantang, namun saya ingin mengklarifikasi atau meluruskan saja, kan begitu. Soalnya kan mas, gini mas, yang namanya kita menuntut ilmu apapun itu, kan kita harus wajib ada seorang guru. Gimana? Ya, saya ingin tanya pendapat sama mas itu gimana kan? Itu seperti apa sih? Takutnya kan gini, kalau misalkan ada orang nih kan yang mendengar seperti itu gitu kan, bisa aja sekarang mas dari media sosial, bisa dari Google bisa. Namun yang ditakutkan saya nanti apabila ada orang berani-berani belajar menuntut ilmu seperti ini atau ilmu kalau dibilang kebatinan ini tanpa ada bimbingan seorang guru, nanti mereka akan salah jalur mas gitu. Ya. Seperti itu mas, saya hanya meluruskan seperti itu. Yang namanya saya menantang, saya tidak ada ilmu mas. Saya menantang pun saya kalau dibilang mati konyol kan begitu. Bener nggak? Kan saya termasuk hebat kali sih berani menantang orang yang lebih tua dari saya kan begitu. Cuman yang namanya YouTube tadi mas, kalau judulnya dibuat judul biasa tidak ada yang menonton mas, tidak tertuju. Makanya saya buat judul se-ekstrim mungkin. Basingsu akan menantang semuanya. Gila menantang. Supaya apa? Saya lihat Supaya kemarin Mas juga ada menantang Bos Sofan juga ya? Ya. Saya sebenarnya menantang itu hanya kolom komentar, ya kan. Kalau sudah kan wajar lah kalau nanti ada netizen pengen komentar pendapat, ya dari netizen itu kan dari kritik dan saran para netizen itu kita kan bisa dan komentar. Siapa? Nah, ketika itu dibuka komentarnya dan banyak ke fanboy yang dari netizen mungkin dari Bos Sofan atau gimana menyerang saya juga dari kolom komentar bahwa Bos Sofan sudah membuka kolom komentarnya dan mengatakan Bos Sofan setelah dibuka kolom komentarnya ternyata banyak yang ingin mendaftar jadi murid. Itu kan alhamdulillah. Iya mas. Cuma coba buat nggak satu minggu kolom komentar di semua video-videonya di situ akan banyak netizen mungkin akan mengatakan panas ya kan di telinga kita. Iya mas. Atau di mata kita kami lihat itu ya kan. Iya mas. Jadi pasti terakhirnya video yang kemarin itu dia mengakui bahwa Bos Sofan kenapa tidak membuka kolom komentar karena Bos Sofan itu tuh pengalaman pertama YouTube katanya banyak yang menghujat Bos Sofan. Akhirnya mengakui sebenarnya itu Bos Sofan itu.
Mengakui tapi tidak secara langsung. Akhirnya kebuka sendiri. Katanya begitu dibuka kolom komentar, ternyata banyak yang mendaftar jadi murid. Tapi di ujung-ujungnya mengatakan bahwa Bos Fafan kenapa tidak mau membuka kolom komentar. Ternyata Bos Fafan mengakui pengalaman ketika nge-YouTube banyak yang menghujat para netizen. Itu kan jelas mengaku sendiri. Silahkan cek sendiri itu videonya tuh. Jadi gini Mas, jadi gimana kelanjutan Mas itu Mas mengenai masalah Bos Fafan? Karena ada buat tantangan terbuka ya? Ya mungkin saya akan buat tantangan terbuka, tapi saya pikirkan dulu apakah yang di komentar ini anak buahnya Bos Fafan, apakah hanya orang iseng. Tapi kalau yang di kolom komentar ini memang muridnya Bos Fafan, ya kita sekalian tantangan terbukanya kita adu ilmu jarak jauh aja sekalian. Ngapain kita harus datang ke sana capek-capek? Kalau memang ilmunya sakti, ya udah kita mainkan jarak jauh. Bukan begitu kah? Iya bener Mas, bener Mas. Kita sama-sama mangkok. Toh kita juga tahu dia itu hanya mengatasi artinya dukun santet atau praksi mengobati santet jenis apapun. Tapi ketika ada yang ingin mencari jodoh, dia tidak bisa. Karena Bos Fafan ini mengakui hanya bisa mengobati masalah santet di sekitaran santet jenis apapun. Seperti itu. Iya Mas. Kalau menurut saya, kalau memang ilmunya itu ilmu bagus ya, ilmunya para wali, di semuanya itu pasti ada. Mau mencari jodoh, mau dukun santet, ya macam-macam lah, nggak satu jenis. Gitu loh. Namun sama satu, maaf saya potong sedikit Mas. Iya boleh. Nah gini, cuman yang saya ini jujur ya, saya nggak setuju sama Bos Fafan seperti ini. Dia tuh kayak mana? Dengan mudah itu kalau dibilang menganggap sepele orang. Dengan alasan menantang untuk kalau dibilang perang jarak dekat gitu kan. Nah, dari gitu mengaku bahwasannya ilmu beliau adalah ilmu arwali gitu. Nah, padahal ini setahu saya Mas ya. Saya kan juga belajar bukan dengan Mas Karyo saja. Saya juga belajar kalau dibilang dengan ustadz-ustadz yang ada di masjid saya. Soalnya saya kan jaga masjid Mas, saya jadi marbot gitu kan. Jadi saya bertanya juga itu ciri-ciri orang yang belajar ilmu al-hikmah itu seperti apa gitu. Jadi dia jawab dari perilaku dan sikapnya. Karena sedikit pun dia tidak mungkin sanggup untuk menyombongkannya. Karena apa? Orang yang sudah belajar ilmu al-hikmah, karena ilmu itu ilmu Allah Mas. Jadi dia selalu merasa rendah. Karena kalau dibilang tiada daya dan upaya dia kecuali hanya milik Allah. Gitu. Sedangkan di Bos Fafan tadi dia selalu meninggi-tinggikan secara nggak langsung, bener nggak Mas? Ya benar. Jadi saya tanda kutip gini, apakah benar gitu ilmu Bos Fafan itu kan, soalnya di video itu selalu bilang para wali gitu, contohnya Sunan Kalijaga gitu. Jadi saya takutnya Bos Fafan tadi itu cuman kalau dibilang menjual nama wali. Padahal kan wali itu kan seorang wali Allah, kekasih Allah. Kekasih Allah itu adalah orang yang kalau dibilang yang nama sudah kekasih, pasti Allah cintai gitu. Dan perilakunya itu seperti Rasulullah. Rasulullah juga kekasih Allah, kan seperti itu. Makanya itu Mas, saya nggak cocoknya seperti itu kemarin. Cuman saya tidak bermaksud menantang adu ilmu, tidak ada bermaksud seperti itu. Kalau saya menantang seperti itu, ya saya sudah mati konyol Mas. Kan begitu. Tapi kalau misalnya gimana Mas? Untuk kedepannya gimana? Masih ngelanjut tentang Bos Fafan? Kalau saya sih saya lihat aja Mas ke depannya Mas. Tapi kalau misalkan terus menggebrek-gebrek saya, ya Allah Mas, kita lihat ke depannya Mas seperti apa Mas. Cuman satu Mas, yang mudah-mudahan didengar juga sama Bos Fafan. Saya tidak ada bersangkut paut dengan Mas Karyo untuk masalah ini. Karena kemarin saya nyebut-nyebut nama Mas Karyo, karena kan kemarin dia kan menyalahkan Mas Karyo soal katanya ilmu itu tanpa guru sesat kan gitu Mas Karyo bilang, namun dia menentang kan gitu. Jadi saya meluruskan, makanya saya bawa nama Mas Karyo. Namun di video Bos Fafan dia berkata bahwasannya saya menantang Bos Fafan. Padahal saya tidak ada menantang. Gitu. Oke. Ini karena ada tamu kita sudah dulu, nanti kita lanjut lagi. Datangi saya. Nanti kita akan menerangkan tentang yang lainnya. Coba lah. sih buktikan Siap, Mas, siap. apa sih? Karena saya anggap luar biasa pemuda yang penuh
berpotensi dan berani. Saya sangat salut dan maju-maju Pak. Siap Mas. Mohon doanya Mas ya. Siap Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Singso akan menantang semuanya. Gila menantang. Supaya apa? Supaya viral. Pertama, Bos Afan heran sekali. Bos Afan tidak pernah mengusik Abah Menel yang terhormat, dan Bos Afan tidak pernah mengusik Mas Ray yang terhormat. Kenapa kedua saudara tersebut kok mengusik Bos Afan? Iya kan? Dan lagi khusus Bos Afan, sumpah demi Allah, ini sumpahnya saya kepada Allah, Bos Afan tidak memiliki ilmu gaib golongan para wali. Tidak. Bos Afan tidak memiliki kekuatan ilmu gaib dari golongan para wali. Tidak. Ya, kekuatan ilmu gaibnya Bos Afan yaitu Semar Klonyot. Ya, Semar Klonyot ilmu gaibnya Bos Afan. Paham kan? Sudah jelas. Begini saudaraku, Abah Menel yang terhormat dan Mas Ray yang terhormat, kenapa panjenengan kok mengusik Bos Afan? Dan lagi kenapa panjenengan kok saya teliti bicaranya panjenengan, panjenengan kok benci kepada Bos Afan? Nah, apakah dulu pertama kali Bos Afan apakah pernah mengusik panjenengan dan mengusik keluarganya panjenengan? Tidak pernah kan? Nah, oleh karena itu kenapa panjenengan kok berani mengusik Bos Afan? Begini Abah Menel, panjenengan kalau buat video gak usah mengadu domba. Soalnya panjenengan Bos Afan meneliti perkataannya panjenengan itu termasuk panjenengan mengadu domba antara Mas Ray dengan Bos Afan. Iya kan? Dan lagi Mas Ray yang terhormat, Bos Afan aslinya menghormati panjenengan. Soalnya panjenengan tidak pernah mengusik Bos Afan, tapi sekarang berapa kali panjenengan kok mengusik Bos Afan? Itu yang bikin Bos Afan heran. Dan lagi Bos Afan tidak menjual nama para wali yaitu Sunan Kalijaga. Tidak. Bos Afan tahu. Kalau soal itu Bos Afan tahu. Dan lagi memang benar menurut panjenengan Mas Ray, mempelajari kekuatan ilmu gaib kalau tanpa guru itu bisa sesat. Memang benar, tapi Bos Afan menyampaikan apa adanya. Ini khusus Bos Afan tidak sesat. Soalnya dulu Bos Afan asal usulnya Bos Afan diberi wirid si A oleh bapak kandung, dan Bos Afan diberi wirid juga oleh ibu kandung. Itu kedua wirid tersebut Bos Afan gabungkan, kemudian Bos Afan tirakati. Alhamdulillah atas ridho Allah, Bos Afan diberi kekuatan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Khusus yang terhormat Abah Menel dan Mas Ray yang terhormat, jangan salahkan Bos Afan ya. Soalnya salah satu muridnya Bos Afan yang bergelar si Kresek buka bicara ditujukan
ditunjukkan menuju ke panjenengan Abah Menel dan Mas Rai, ya. Jangan salahkan Bos Afan dan jangan salahkan salah satu muridnya Bos Afan ini yang bergelar si kresek, ya. Astagfirullahaladzim. Mbak Menel, Mas Rai, panjenengan kok apa ya, berani mengusik prajurit cahaya. Biarpun prajurit cahaya tidak sakti, tapi salah satu muridnya prajurit cahaya bergelar si kresek siap melayani panjenengan. Iya, adu ilmu gaib oke, duel cara nyata oke, tapi tempatnya di Jakarta. Soalnya sama-sama keluar dari kandang. Itu baru jiwa kesatria kalau sudah bertatap muka, ya. Nah, Bos Afan minta ya, sebelum panjenengan berdua tanding dengan salah satu muridnya Bos Afan bergelar si kresek, pakai kekuatan ilmu gaibnya panjenengan, ya. Pakai semua, ya. Pakai semua. Ya, pakai semua. Soalnya oleh sang murid tersebut bergelar si kresek, panjenengan diberi waktu 5 hari biar cepat selesai. Kita ketemuan di Jakarta. Kita sama-sama keluar dari kandang, ya. Iya, begitu, ya. Tolong diingat, jangan salahkan Bos Afan dan jangan salahkan semua murid-murid Padepokan Pasok ke Langit, ya. Soalnya panjenengan dulu yang mengusik prajurit cahaya. Coba panjenengan berpikir, Abah Menel dan Mas Rai, Bos Afan tidak pernah mengusik panjenengan. Justru panjenengan kok berani mengusik prajurit cahaya. Itu yang bikin Bos Afan heran. Makanya semua murid Padepokan Pasok ke Langit marah semua ke panjenengan. Khususnya yang satu ini. Salah satu muridnya Bos Afan bergelar si kresek. Asli tidak terima. Panjenengan ingin tahu perkataannya sang murid tersebut bergelar si kresek. Oke, silakan disimak, silakan diteliti perkataannya, ya. Halo saudaraku, saya Mr. Kresek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 22 bulan 11 2020, saya buka bicara. Begini saudaraku, ini ada salah satu murid dari padepokan lain menantang guru saya, yaitu prajurit cahaya bersinar di dunia. Ini sang murid ini menantang guru saya ini. Sebelum menantang guru saya, sebelumnya harus hadapi saya dulu. Soalnya apa? Soalnya murid ini bukan tandingannya guru saya. Yang pantas ditandingi adalah saya, musuhnya. Saya tunggu 5 hari di Jakarta. Adu ilmu gaib oke, tangan kosong oke. Aku siap melayani. Saya tunggu. Kalau kamu tidak berani menghadapi saya, pakai daster bro, ya. Hai, saya akan bicara. Kalau kamu tidak berani melawan saya, pakai daster. Ini ada lagi Abah Menel mengusik guru saya. Kenapa kamu kok berani mengusik guru saya? Guru saya tidak pernah mengusik kamu. Kamu ini Pak Menel. Nah, sekarang saya menantang orang dua itu yang disebut tadi itu, Abah Menel sama Mas Rai. Saya tunggu di Jakarta live 5 hari. Saya tunggu adu ilmu gaib. Tangan kosong oke, siap. Saya tunggu 5 hari. Bagi orang dua ini sengaja saya tantang karena dia berani mengusik guru saya, yaitu prajurit cahaya. Saya soalnya sebagai murid saya tidak terima. Sebagai murid saya tidak terima
guru saya ditantang kayak siapa namanya itu Mas Ray sama Bang Menel. Kita adu ilmu agaib, oke. Tangan kosong, oke. Saya tunggu. Sebelum bertarung dengan saya minta tanda tangan materai dulu. Kita adu ilmu di Jakarta 5 hari, saya tunggu. Kenapa kita adu ilmu di Jakarta? Kita sama-sama keluar dari kandang. Kamu paham? Saya tunggu 5 hari. Oke? Kalau kedua orang ini tidak berani menghadapi saya, pakai daster bro. Orang dua ini harus keroyok saya tunggu. Wah.